dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan nas kita pada minggu ini berbicara tentang kebahagiaan orang benar. Kata kebahagiaan sering kali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam kitab Mazmur ini dikatakan sebanyak 26 kali tertulis kata berbahagia. Sebenarnya apa itu arti dari kata bahagia? Dalam bahasa Ibrani disebutlah kata bahagia ini manusia, yang artinya berbahagialah. Di situ adalah kondisi seseorang yang merasakan kepuasan dalam dirinya, adanya kedamaian, adanya ketenangan, dan dia mempunyai tujuan ini. Ketika kita mendengarkan kata berbahagia, lantas akan berpikir kita mempertanyakan, pada saat kapan kita merasakan kebahagiaan? Mungkin ada yang menjawab pada saat kita sudah mendapatkan pacar, atau mungkin ada yang menjawab pada saat kita masuk ke universitas terbaik, atau bahkan ada yang menjawab pada saat kita mendapatkan pekerjaan yang baik. Begitu banyak definisi bahagia yang kita letakkan dalam diri kita. Artinya tanda bahagia itu ditunjukkan dalam diri kita ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi apakah cukup sampai di situ saja kita memahami arti kata bahagia? Tetapi dalam nas firman Tuhan pada saat ini, kata bahagia itu ditunjukkan kepada orang yang benar, orang yang melakukan firman Tuhan. Kebahagiaan yang tadi kita bilang adalah kesenangan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Mungkin ketika kita putus dari pacar kita atau putus dari pekerjaan kita, kita kehilangan bahagia tersebut. Tetapi nas firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang kebahagiaan orang benar yang sifatnya tidak sementara tetapi kekal. Ini menjadi pemahaman penting bagi kita untuk bisa memahami nas firman Tuhan pada saat ini. Dan untuk lebih mendalam memahami nas firman Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang sangat bermakna, yaitu ada seorang pendeta yang setiap harinya memberikan kertas renungan harian. Jadi dia setiap pagi bersama anaknya dia akan pergi memberikan renungan ke tiap-tiap daerah yang berbeda, dengan tujuan jemaatnya bisa merasakan atau membaca nas firman Tuhan di pagi hari untuk memperkuat mereka untuk melakukan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi di pagi hari pada saat mereka melangkahkan diri untuk memberikan kertas renungan, datanglah hujan yang sangat deras dan badai yang sangat kuat, sehingga mereka harus memakai payung. Tidak ada dalam pikiran mereka dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, padahal saya melakukan kebaikan, yaitu memberikan kertas renungan. Mengapa engkau persulit? Tetapi kata-kata itu, kalimat itu tidak dikatakan oleh pendeta tersebut. Mereka tetap semangat memberikan kertas renungan tersebut dengan menggunakan payung. Mereka memberikan kertas renungan itu kepada setiap orang yang mereka jumpai dan setiap rumah yang mereka lewati. Ketika mereka sudah memberikannya, mereka pun berjalan untuk pulang. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, mereka lihatlah ada satu rumah yang dimana rumahnya tertutup
Dan kertas renungan yang mereka kasih tadi tidak diambil dan menjadi rusak karena hujan deras. Jadi tergeraklah hati mereka untuk memberikan kertas renungan tersebut. Dan mereka pun mengetuk pintu dan tidak ada yang menjawab sama seperti yang mereka lakukan tadi. Dan anaknya pun berkata kepada pendeta tersebut, "Pak, Bapak sudah kedinginan. Daripada kita sakit, daripada Bapak nanti sakit, lebih baik kita pulang. Mungkin orang dalam rumah ini tidak ada." Jadi pendeta tersebut pun mendengar perkataan dari anaknya. Mereka pun pulang. Setelah 200 meter mereka berjalan, seolah-olah Roh Kudus berkata kepada mereka, "Pulanglah ke tempat tadi, ke rumah tadi." Orang yang dalam rumah tersebut membutuhkan pertolongan. Mereka pun kembali ke rumah tersebut. Dan ketika mereka mengetok pintu untuk ketiga kalinya, keluarlah seorang wanita. Mereka pun sangat tersenyum melihat seorang wanita tersebut. Dan pendeta tersebut berkata kepada wanita tersebut, "Aku mengetahui bahwa engkau mempunyai masalah. Tetapi jangan kau khawatir bahwa Tuhan Allah akan menyertai engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau." Itu dikatakan oleh pendeta tersebut. Kemudian pendeta tersebut memberikan kertas renungan kepada seorang wanita tersebut. Singkat cerita, di pagi hari, di hari Minggu, pendeta yang sering memberikan kertas renungan tersebut berkata kepada jemaatnya, "Barangkali ada di sini yang mau melakukan kesaksian atau membagikan pengalamannya, dipersilakan untuk bangkit berdiri." Hal tersebut selalu ditanyakan oleh pendeta setelah ibadah minggu. Jadi ada seorang wanita yang berdiri. Dia berkata, "Mungkin jemaat-jemaat di sini tidak ada yang mengenal saya. Dan mungkin pendeta yang berdiri di hadapan kita tidak juga mengenal saya atau melupakan saya. Tetapi saya sungguh-sungguh mengenal Bapak Pendeta tersebut. Dan saya mengingatkan kepada Bapak Pendeta, saya adalah seorang wanita yang Bapak jumpai pada saat hujan deras, pada saat Bapak merasakan kedinginan. Jadi beberapa hari sebelum Bapak datang ke rumah saya merasakan pergumulan yang sangat berat, yaitu seorang suami saya telah meninggal dunia. Dan tidak hanya meninggal dunia, suaminya pun meninggalkan hutang. Dan anak-anaknya tidak ada yang mau menemaninya. Sehingga terpikirlah bagi saya untuk melakukan yang namanya bunuh diri. Ketahuilah Pak, pada saat Bapak mengetok pintu saya yang pertama, kursi sudah saya sediakan. Kemudian pada Bapak mengetok pintu rumah saya yang kedua, tali gantungan untuk mau bunuh diri saya sudah sediakan. Tinggal saya sendiri saja yang hendak mau bunuh diri. Kemudian pada ketokan pintu yang ketiga, seolah-olah seorang adik saya berkata, "Coba buka, mana tahu itu menolong." Kemudian saya membukakan pintunya. Ketika saya membuka pintu, terlihatlah Bapak yang begitu kedinginan dan baju Bapak basah sama seperti anak Bapak. Tapi Bapak tetap memberikan senyuman yang tulus kepada saya dan berkata kepada saya, "Aku tahu bahwa engkau punya masalah, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah berdoa." Dan ketika Bapak memberikan kertas renungan kepada saya membacanya setelah Bapak pulang. Dan isinya yaitu 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Sesungguhnya Allah itu setia, Dia tidak akan
mencobaimu melebihi dari kekuatanmu. Itu isi ayat tersebut. Sehingga tersentuhlah hati saya membaca hal tersebut, dan niatan untuk bunuh diri tidak ada lagi. Dan saya berjanji kepada Tuhan untuk memakai hidup saya melayani Tuhan. Luar biasa kisah tersebut, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk memahami lebih mendalam nas kita pada saat ini, ilustrasi tersebut sangat berhubungan. Tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui sedikit latar belakang dari tes kita pada saat ini. Di mana kitab Mazmur ini kita ketahui bahwa penulisnya adalah Daud. Mazmur bertemakan doa dan pujian. Dalam bahasa Ibrani Mazmur disebut tehillim, yang artinya pujian. Itu bukan sebutan yang tidak ada unsurnya atau tidak ada alasannya dibuat tehillim, karena itu mempunyai alasan, yaitu Daud menuliskan Mazmur ini dengan tujuan menunjukkan sukacitanya sebagai pengikut Tuhan. Dia merasakan kebahagiaan pada saat dia taat kepada Tuhan. Makanya dia menulis kitab Mazmur ini. Dan di awal kitab Mazmur ini, di pasal 1 ayat 1 dikatakan dengan kata berbahagialah. Kemudian nas firman Tuhan pada saat ini dibagi menjadi 3 rukun atau 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu ayat 1 sampai ayat 3 menggambarkan kehidupan orang benar, orang yang taat kepada Tuhan. Kemudian bagian yang kedua adalah menggambarkan kehidupan orang fasik, yaitu dari ayat 4 sampai ayat 5. Kemudian bagian yang ketiga dalam ayat 6 yaitu menunjukkan kesimpulan dari bagaimana nanti keberadaan orang benar dan orang fasik di kehidupan yang baru, yaitu tujuan akhir hidup kita. Pada bagian yang pertama dalam ayat 1 sampai ayat 3 diawali dengan kata berbahagialah orang yang tidak mengikuti jalan orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik dalam Mazmur 36 ayat 2 dikatakan ialah orang yang tidak mempunyai rasa takut lagi kepada Allah. Dia melakukan dosa. Dia tahu bahwa Allah itu ada, tetapi dia tetap melakukan dosa. Itulah orang fasik, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan dosa. Mungkin di sekeliling kita banyak orang yang melakukan dosa, banyak orang yang mau melakukan, atau banyak orang yang berjudi. Jika kita ada di lingkungan tersebut, saya mengatakan jangan sampai kita duduk bersamaan dengan mereka, kita tinggalkan mereka. Jangan sampai kita ikut-ikutan atau menormalisasikan hal tersebut, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan juga berbahagialah orang yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Pencemooh dalam Amsal 21 ayat 24 dikatakan ialah orang yang sombong, yang tidak hidup menurut ajaran Tuhan, yang mempunyai keangkuhan. Mungkin di sekeliling kita ada orang-orang yang merasa dirinya paling hebat, paling benar. Dia tidak perlu Tuhan, dia tidak mengikuti ibadah. Saya mengatakan kepada saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang perlu kita lakukan itu tegurlah dia. Jika dia mendengarkan, bersyukurlah. Tetapi jika dia tidak mendengarkan, berdoalah, kemudian tinggalkan perkumpulan tersebut. Karena apa? Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan kita sampai salah pergaulan. Kalau
mana yang perlu kita dekatkan, pergaulan atau pertemanan atau persekutuan yang perlu kita pertahankan atau kita jaga adalah seperti yang dalam ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apa itu Taurat Tuhan? Taurat Tuhan adalah perintah-perintah Tuhan. Ketahuilah bahwa perintah Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi ketika kita merasa menjadi suka akan perintah Tuhan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nas firman Tuhan, semua firman Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab ini, ya harus kita baca dan kita renungkan. Karena dengan begitu kita akan mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Dan ketika kita diperhadapkan sama situasi, kita tahu harus bertindak bagaimana. Mungkin seringkali kita pada saat hari Minggu kita sempat berpikir bahwa kita tidak ingin beribadah. Mungkin karena banyak tugas atau banyak pekerjaan, sehingga terpikirlah dalam benak kita, dalam pikiran kita untuk tidak beribadah. Ketahuilah, jika kita merenungkan firman Tuhan atau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan berkata, Tuhan, tidak apa-apa, kan cuma sekali-kali, sehingga engkau tidak beribadah. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, memegang firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengingat Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 yang berkata, itu adalah buku Taurat yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allah. Artinya kita akan tetap beribadah walaupun banyak tugas, walaupun banyak pekerjaan kita. Kita tetap melakukan firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan merasakan sukacita seperti yang dikatakan dalam ayat 3. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita digambarkan seperti pohon yang tumbuh di aliran air, yang tumbuh di tepi aliran air. Kenapa kita digambarkan seperti itu? Karena coba kita lihat pohon yang tumbuh di tepi aliran air, dia tidak layu, dia tetap terlihat sangat segar walaupun musim kemarau datang. Dia tetap kokoh dan dia berbuah pada musimnya. Begitu juga kita jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan tetap kokoh, kita akan tetap kuat walaupun banyak cobaan yang hadir dalam hidup kita, walaupun banyak orang yang menyakiti hati kita, kita tetap bersukacita karena kita mengandalkan Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang tahan akan pencobaan, sebab jika ia sudah tahan uji, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan sudah dijanjikan Tuhan kepada kita jika kita tahan uji. Ingatlah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jika kita semakin dekat kepada Tuhan, ujian-ujian, pencobaan atau rintangan akan semakin hadir dalam hidup kita. Jika kita bertahan, maka kita akan merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kita melihat kegagalan bukan suatu yang membuat kita menyerah atau putus asa. Tetapi ketika kita 7 kali gagal, 7 kali kita jatuh, maka 8 kali kita harus bangkit. Sehingga keberhasilan hadir dalam hidup kita.
Seperti ilustrasi tadi juga, kita lihat seorang wanita yang mendapatkan begitu banyak permasalahan hidup, yaitu suaminya meninggal dunia dan meninggalkan hutang juga kepadanya dan anak-anak yang tidak ada yang menemani dia. Coba kita bayangkan jika kita di posisinya, pasti kita juga sempat berpikir untuk melakukan hal yang sama. Tetapi lihatlah, ketika dia mengandalkan firman Tuhan, bukan hanya dia tidak jadi bunuh diri, tapi dia mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yaitu melayani Tuhan. Dan tidak hanya terjadi sama wanita tersebut, kepada seorang pendeta juga. Ketika datang hujan, ketika datang badai, itu tidak menjadi penghambat untuk memberikan firman Tuhan, memberikan kertas firman. Tapi dia tetap melakukannya, walaupun dia kedinginan, dia tetap memberikan nas firman Tuhan itu kepada seorang wanita tersebut. Dan lihatlah apa yang terjadi. Dia menyelamatkan satu nyawa, dan tidak hanya menyelamatkan satu nyawa, dia mengubah jalan hidup orang. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Sungguh luar biasa. Artinya jika kita mengandalkan Tuhan, membuat firman Tuhan menjadi kesukaan kita, kita tidak pernah menganggap masalah itu menjadi musuh kita. Yaitu ketika permasalahan hadir dalam hidup kita, kita membencinya, kita lari dari situ. Tetapi marilah kita, ketika kita mendapat masalah, andalkan Tuhan. Karena jika kita tidak mengandalkannya, kita akan seperti sekam yang ditiupkan oleh angin, yaitu yang dalam ayat 4. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan seperti sekam yang ditiup oleh angin. Kita tahu sekam adalah kulit padi yang tidak ada isinya lagi. Tidak ada gunanya, keberadaannya tidak dibutuhkan lagi. Dia dibuang, disampaikan, ditiup oleh angin dan bahkan banyak orang yang membakarnya. Seperti itulah ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika ada masalah, iman kita goyah, kita menuntut Tuhan, kita menanyakan di mana Engkau Tuhan, di mana keadilan-Mu Tuhan. Seringkali ketika ada masalah, kita menanyakan kepada Tuhan, Engkau tidak adil Tuhan. Kita berkata seperti itu. Sesungguhnya yang perlu kamu tanyakan adalah, apakah engkau adil kepada Tuhan? Tuhan itu sungguh adil kepadamu. Coba cari di mana ketidakadilan Tuhan. Ketika engkau masih selalu melakukan dosa, ketika engkau masih sering berkata kotor, ketika engkau tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menjagamu. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan menolong engkau, Tuhan lindungi perjalanan kami, Tuhan melindungi perjalanan kita. Ketika kita tetap masih melakukan dosa, di mana letak ketidakadilan Tuhan? Makanya yang perlu dipertanyakan adalah, apakah kita adil kepada Tuhan? Sering kita adil kepada sesama kita manusia ketika kita berkata, lakukan ini, saya akan memberikan imbalan kepadamu untuk sebagai ganti bahwa kamu sudah melakukan segala yang melakukan. Tetapi kenapa tidak sama Tuhan? Ketika Tuhan sudah mewujudkan keinginannya, kenapa kita meninggalkannya? Tuhan hanya menginginkan engkau, kita semua mengikutnya. Cuma itu yang diinginkan oleh Tuhan. Maka dari itu, jangan kita sebagai sekam yang ditiupkan angin, yang hanya tahu menuntut Tuhan, tetapi tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan. Ketika permintaannya tidak dikabulkan, dia menuntut Tuhan, tapi dia tanpa sadar, dia tidak mengikuti
yang digambarkan dalam ayat 6, yaitu jalannya dikenal oleh Tuhan. Pada saat penghakiman, Tuhan menyambutnya dengan sukacita. Kita mendapatkan kebahagiaan ketika kita taat kepada Tuhan. Tetapi jika engkau memilih seperti sekarang yang digoyangkan angin, maka engkau akan binasa. Maka dari itu, marilah kita sekarang hidup benar dan lakukanlah firman Tuhan. Jangan sia-siakan lagi waktu kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tetapi marilah kita baca Alkitab ini, kita renungkan Alkitab ini. Biarlah kita menjadi suka akan firman Tuhan dan suka melakukan perintah Tuhan. Maka pastilah kebahagiaan akan hadir padamu. Tidak hanya sebentar, tetapi kekal. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur